Yes, pendengar Sindo, kita masuk ke segmen terakhir. Cepet banget ya, masih enjoy banget ya ngobrol dengan Mas Hendy di sini. Kita langsung masuk ke pertanyaan di @novaikawardana. Apakah dibenarkan jika punya keinginan sukses di kantor dan di luar kantor? Tidakkah berlebihan? Bagaimana caranya? Nah, boleh nggak dia sukses di kantor tapi punya side business juga di luar kantor? Kita nyebutnya biasanya ini ya, moonlighting ya. Moonlighting. Saya gini. Artinya sejauh kita punya integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, kita kelarin pekerjaan kita dan kita tidak menyalahgunakan wewenang kita di kantor, sah-sah aja kok kita berekspresi di luar kantor ya, seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau jangan jam kerja itu kita gunain malah untuk bisnis kita, ya kan? Seperti itu kan. Kita udah digaji nih, kalau kita bekerja, kita udah digaji misalnya jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6. Di jam itu jangan gunain untuk side business kita. Betul. Tapi kalau memang akhirnya kita punya hobi yang kita mau jalanin, misalnya bisnis fotografi untuk wedding misalnya, di weekend kita mau jalanin bisnis itu sah-sah aja. Gitu. Apalagi yang penting apa? Satu, jangan korup waktu. Terus kemudian yang kedua mungkin jangan yang conflict of interest. Betul. Jangan hindari yang conflict of interest. Jangan mengerjakan bisnis yang sesuai atau yang kita ngerebut klien kantor kita sendiri. Betul. Dan dari awal biasanya kita declare sih, kita bilang ke bos kita, saya punya side bisnis atau punya side hobi seperti ini. Saya pikir era sekarang sih udah sangat toleran ya, seperti itu. Oke. Jadi sah-sah aja. Nah, terus kemudian dari @rindani81, bukankah puncak kesuksesan adalah kita akan mencapai comfort zone? Nah, sementara you left the comfort zone, udah jadi dari dulu ngejar karir di korporasi, jadi marketing director, malah cabut. Saya pikir kalau kita mencapai comfort zone itu pengertiannya adalah segala sesuatunya udah within our control, jadinya kita malas untuk berinovasi dan malas mikir. Itu at the end akan membuat kita stuck jadinya. Nggak berkembang ya? Nggak berkembang gitu loh. Oke. Karena dalam dunia pekerjaan pun walaupun kita sudah di atas, makin di atas itu kan tantangannya makin banyak, beban yang diberikan ke kita makin banyak. Harusnya tidak membuat kita menjadi makin comfortable ya, seperti itu. Oke. Mungkin saya bisa nambahin bahwa kalau di buku yang on top saya tulis itu, kita harus percaya dan sadar bahwa comfort zone itu ada beberapa level. Betul. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kita bisa berada di comfort zone? Kenapa sih kita bisa berasa comfort atau nyaman? Itu karena kita udah kenal mungkin teman-teman kantor kita. Kita udah tahu apa yang kita mesti kerjain sehari-hari. Itu udah jelas gitu ya. Mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun ngelakuin hal yang sama, jadi kita udah comfort. Nah, itu comfort zone. Tapi kita mungkin waktu itu jabatannya sebagai manajer. Nah, apakah kita nggak berani untuk mencari comfort zone di level yang lebih tinggi gitu? Jadi intinya jangan pernah takut untuk ninggalin comfort zone untuk mengejar comfort zone yang lebih tinggi lagi. Betul. Right? Karena nanti one day kita akhirnya jadi direktur. Begitu 2 tahun kita jadi direktur, kita akan comfort lagi. Pasti gitu. Nah, jadi jangan lihat wah kita udah di comfort zone di sebagai manajer, terus kemudian takutnya gue ngapa-ngapain, udah gue di sini aja. No, trust me. Begitu kita mampu jadi direktur, mungkin di tahun pertama kita nggak comfort gitu ya. Tapi nanti struggling. Tapi nanti begitu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, nah itu udah pasti comfort lagi lah, nggak mungkin nggak. Betul. Right? Iya. Oke. Terus kemudian dari SMS nih, di si Sylvie Ayu. Kok nggak ada dari kotanya? Ini seharusnya yang SMS atau yang Twitter harus tahu nih, dari kotanya. Bagaimana cara menangkap peluang agar kita bisa sukses sedangkan kita masih belajar menitinya? Karena menangkap peluang adalah suatu bakat yang perlu diasah dan membutuhkan pengalaman. Ini menurut dia, pandangan Mas Hendy. Iya, selamat malam Mbak Sylvie Ayu. Saya lihat sih belajar dengan menangkap peluang bisa jalan bersamaan. Karena pada saat kita menangkap peluang itu sebenarnya kita juga belajar mempelajari apakah peluang-peluang yang kita lihat dan kita rasakan bisa menjadi sesuatu yang memang bermanfaat seperti itu. Karena dari 1001 idea mungkin yang bisa kita wujudkan menjadi satu bisnis yang bagus mungkin hanya beberapa. Dan itu adalah part of the learning process kan, untuk kita bisa lebih sensibel, lebih sensitif untuk menangkap peluang. Ini benar-benar peluang atau hanya peluang semu seperti itu. Karena peluang kalau tidak kita kerjakan dan tidak kita upayakan, itu kan cuma sekedar mati jadi ide gitu. Oke, jadi ini ya dan kita harus peka lah. Betul. Ya, peluang itu kan tergantung kepekaan kita. Seberapa kita mau buka mata untuk melihat surrounding kita. Betul. Kalau kita peluang banyak tapi kita nggak peka, ya lewat gitu aja. Lewat. Iya, karena ada satu hal,
sensitivitas itu perlu sekali, Bill. Ya, seperti itu. Oke. Alright, semua pertanyaan nggak bisa kita bacain satu-satu, tapi saya akan bacakan pemenangnya. Kita udah masuk ke dalam akhir acara segmen di Young on Top pada malam hari ini. Sebelum Mas Andy memberikan top votes buat kita ya. Jadi yang memenangkan CK Glasses dari Optixis adalah 0857942221 sekian adalah Nurul ya. Congratulations. Dan yang memenangkan buku Young on Top dari saya di 08184711 sekian namanya Anggi. Nah ini kayaknya Anggi bukan PA saya yang baru ya. Semoga bukan. Oke, sekarang saatnya untuk top words dari seorang Sandy Sugiarto. Silakan. Baik, selamat malam pendengar Sindo, saya Sandy Sugiarto. Terima kasih sudah mendengarkan saya bersama Billy Boon di acara Young on Top. Simple dari saya adalah jangan gampang terjebak dalam comfort zone. Selalu cari peluang-peluang baru yang membuat kita untuk lebih tertantang lagi, lebih maju lagi. Dan jangan sungkan-sungkan sharing sama saya, karena saya dan teman-teman di Kinara Indonesia itu kita pengen berbagi bersama, mengembangkan satu bisnis. Jadi yang punya ide tapi mungkin perlu mentor lebih lanjut, perlu suntikan modal, silakan aja langsung ke www.kinaraindonesia.com. Terima kasih. Alright, jadi jangan takut untuk melangkah, terus kemudian ini ya, sharing-sharing aja ya. Betul. Sementara sekarang you have the incubator, so why not? Betul. Okay? Exactly. Kontak Sandy Sugiarto, dia punya puluhan triliun untuk nyuntik dana. Alright, so kita sudah di akhir acara. Yang mau bertanya ke saya seperti biasa bisa di www.billyboon.com atau follow Twitter saya di @billyboon. Baca tulisan saya di website di kickandi.com, di yotkc.kaskus.us. Di situ ada forum yang untuk Kaskus Community. Saksikan Young on Top di Metro TV setiap Sabtu jam 15.30 WIB. Thanks to Optixis, Kaskus, Jim Publishing. Thank you to all the producers and all the crews here. Until next week, be inspired, make it happen.